Kemacetan itu masih ada dan menjadi sangat kritis kalau kita ada banjir, ada kecelakaan, ada konstruksi, ada demo, ada macam-macam, itu bisa menjadi satu kota kena gitu ya. Salah satu kata kunci selalu smart city. Smart city kalau dalam kosakata seorang wali kota atau gubernur itu biasanya ada ruang kendali, ada control room di mana semua data yang kita bisa kumpulkan itu kita lihat dan kita bisa buat keputusan berdasarkan data itu. Smart traffic management, soal waktunya kita berada di satu lampu merah itu diatur dengan adanya AI, dengan ada kamera dan sebagainya. Ya, apa itu benar-benar bisa menyelesaikan dalam waktu cepat? Terus terang saya ragu. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam VVIP dan hari ini saya mau membicarakan isu yang kita alami setiap hari. Isu klasik di ibu kota Jakarta ini adalah kemacetan dan ini adalah cerminan efisiensi dan juga cerminan daya saing sebuah bangsa. Nah, hari ini kita akan membicarakan mengenai kemacetan Jakarta ini dari kacamata seorang teknokrat, seorang inovator, dan juga pernah memimpin di Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Nasional. Beliau adalah Bapak Ilham Akbar Habibie. Selamat datang di VVIP, Ya, Pak terima Ilham. kasih Mbak Sumi. Tepatnya saya datang ke tempat Bapak ya. Iya, Terima kasih sudah membukakan pintunya iya, untuk iya. kami hari ini. Dengan senang Apa hati. kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat dan segar hari ini ya. Bapak kalau bicara kemacetan nih, Iya. Pak Ilham kan sebetulnya lebih banyak dulu menghabiskan waktu di Jerman. Oh iya. Ya udah pasti Jerman ya, dengan Iya. transportasi udah canggih, orang udah nyaman sekali, mobilitasnya setiap hari. Iya. Begitu datang ke Jakarta, Pak, apa Hmm. yang sangat terasa berbeda dengan Jerman, Oh, Pak? banyak sekali ya. Sekarang ya saya kira dari zaman dulu sampai sekarang situasinya memang kayaknya makin merucut karena apa ya? Kayaknya makin macet gitu ya, karena juga makin banyak orang yang punya kendaraan. Biarpun ada banyak perubahan yang positif saya catat itu, tapi Ya. tetap saja kemacetan itu masih ada dan menjadi sangat kritis kalau kita ada banjir, ada kecelakaan, ada konstruksi, ada demo, ada macam-macam, itu bisa menjadi satu kota kena gitu ya. Betul. Nah, ini kebetulan kita kan ada di Patra Kuningan. Kita ada di kediaman orang tua saya, dan ini di perpustakaan Habibie dan Ainun. Ya di sini tenang, tapi dikelilingi oleh macet. Setuju, Pak. Untuk masuk ke kawasan ini kayak oasis. Tapi keluar sedikit Rasuna Said macet. Keluar ke sananya ke selatan Gatot Subroto macet. Keluar ke utaranya yaitu ke timurnya kan Tebet di Saharjo macet. Ya. Semuanya macet, Ya. dikelilingi macet. Ini cuma kayak oasis gitu ya. Ya, dan kadang nyerinya gini Pak, kalau dulu kita masih bisa prediksi ya, Iya. oke rush hour gitu, Iya, kita iya. coba hindari di jam berangkat kerja, pulang kerja, jam sekolah. Tapi sekarang tuh rasa-rasanya udah unpredictable sekali gitu, Iya, iya. bisa anytime tiba-tiba macet gitu. Iya. Kira-kira kalau kita lihat kemacetan di ibu kota Jakarta ini sebagai sebuah sistem gitu ya, ini sistem yang gagal karena apa ya Pak Ilham? Nah, kita harus lihat beberapa komponen. Memang benar, kalau kita lihat di luar negeri, misalnya di Jerman, itu yang menjadi alternatif yang sangat-sangat digunakan oleh masyarakat adalah transportasi umum. Saya pun sebagai seorang yang pernah tinggal di situ, biarpun saya dulu punya mobil atau pernah juga punya motor, tapi saya tetap saja ada waktunya di mana saya menggunakan transportasi umum. Dan itu memang praktis, murah, nyaman. Di Jakarta sebetulnya juga ada. Ya, dan saya terus terang saya menggunakan. Oke. Saya misalnya menggunakan LRT. Saya suka sekali dengan LRT karena kebetulan dekat rumah itu ada stasiun. Kalau saya misalnya mau ke stasiun kereta api cepat Wush, dari sini dengan LRT itu bagus sekali. 20 menit terjamin tiba, nggak ada macet, nyaman, kereta apinya bersih, ada AC, bagus. Oke. Nah, itu contoh ideal. Banyak yang tidak tersambungkan seperti itu, kan belum lengkap. Maksudnya kalau kita semakin melengkapi apa yang sudah ada, dan itu bagus ya, LRT-nya, MRT-nya benar-benar mencakupi banyak sekali tempat di Jakarta, itu akan jauh berbeda. Ya. Tapi itu kan perlu waktu ya.
Tapi contoh sudah ada di depan mata. Dan saya lihat banyak yang menggunakan. Tapi memang harus kita akui belum lengkap ya. Betul. Banyak sekali masih ada lubang-lubang di mana-mana. Tapi solusinya sudah bagus ya. Harus ada LRT karena itu lebih murah daripada MRT. MRT untuk yang benar-benar massal gitu ya. Itu karena kayaknya volume yang kita bisa transportasi melalui MRT lebih banyak. Karena dia lebih banyak orang yang muat, dia lebih cepat dan sebagainya. Dan misalnya poros selatan utara itu kan akan dilayani dengan MRT ya. Betul. Jadi mungkin barat timur juga akan ada ya. Jadi tapi ada yang di antara itu yang mungkin tidak perlu dengan MRT karena mahal dan tidak begitu banyak orang itu dengan LRT. Ya memang sistemnya sudah bagus, tapi ya memang belum lengkap itu masalahnya. Ya, betul, setuju bahwa ada perbaikan. Ada. Tapi sebetulnya itu dari sisi pembangunan fisiknya, Iya. infrastrukturnya gitu Iya. ya. Itu pun belum nyambung. Saya sebetulnya orang tinggal di Jakarta Barat agak protes nih. Oh di Jakarta Barat belum ada ya? Belum ada. Jadi Iya. saya kadang-kadang kalau lihat teman saya tinggal di Lebak Bulus suka pamer. Iya, iya. Wah gampang gitu kan. Iya, Saya iya. mau ke HI tinggal mendingan naik MRT Iya, gitu memang. daripada naik mobil gitu. Tapi Iya. sebagai orang di barat ini saya belum Nah merasakan. itu yang tadi saya masukkan kan belum lengkap ya. Kalau Betul. kita Jakarta jangan lupa ini dalam batasan DKI ini 12 juta. Tapi orang yang berkeliaran di sini itu kan termasuk kota-kota di sekitar Jakarta plus kabupaten itu bisa 30 juta orang. Betul. Itu seperti negara. Malaysia itu masih kurang lebih kayak Jakarta, DKI plus kabupaten kota yang di sekitar DKI. Jadi masalahnya itu kolosal gitu ya, Iya, besar. iya, Jadi iya. untuk itu tidak bisa dengan sedikit-sedikit kita solusi ini, dikit-dikit itu harus agak besar solusinya ya. Dan perlu waktu gitu ya. Tapi jadi public transportation atau transportasi umum itu salah satu jawaban. Yang lain sebetulnya adalah kita harus kasih insentif untuk orang untuk menggunakan. Sudah dikasih karena memang murah. Tapi ada juga misalnya di lain tempat kalau kita menjaga satu tempat tertentu karena terlalu macet ada macam disincentive. Jadi kalau kita masuk harus bayar gitu ya. Yes. Kan pernah ada rencana untuk electronic road pricing dan ERP sebagainya. itu. ERP. Memang kita lihat sudah dipasang kan itunya tapi belum dijalankan. Kenapa belum saya tidak tahu tapi itu adalah satu cara bagaimana kita bisa mengontrol arus lalu lintas yang masuk ke dalam satu daerah yang memang super padat kayak SCBD atau kayak CBD dan sebagainya itu mungkin pada jam-jam tertentu memang harus dikontrol gitu. Dan lain sebagainya. Ya memang ada insentif dalam bentuk kalau kita membeli mobil listrik kan nggak ada lagi genap ganjil gitu ya. Betul. Tapi mobil listrik kan belum banyak ya Betul. karena masalah charging dan sebagainya. Dan masih jauh lebih banyak orang yang menggunakan mobil jangankan yang non listrik tapi yang tua gitu yang sudah memang sangat mencemari lingkungan. Udah Dan tidak layak gitu ya. tidak layak dan kalau di luar negeri udah nggak boleh lagi tapi di sini ya memang masih digunakan. Itu yang menyebabkan yang saya lihat banyak mobil-mobil yang tua itu termasuk truk karena mereka kadang rusak dia membuat macet juga kan karena dia di pinggir jalan yang itu membuat jalan yang sudah sempit padat menjadi lebih sempit dan lebih padat. Oke, tadi kan kalau pembangunan infrastruktur itu kan takes time, satu. Kedua time. investasinya juga sangat besar ya Pak. Besar, ya. Kalau kita bicara solusi quick wins gitu ya, pendekatan teknologi, smart traffic management, kira-kira itu bisa lumayan mengurai nggak Pak? Kalau kita terapkan. Saya kira mungkin sedikit ya, tapi tetap saja jumlah kendaraan, jumlah orang, kompleksitas daripada Jakarta ini sebagai kota dari segi geografinya itu memang ya. Karena kita juga ada tantangan misalnya tadi kalau dalam keadaan normal mungkin masih oke, tapi ada sedikit aja gangguan. Ada banjir dikit. Atau truk terguling Ada truk gitu. terguling atau ada demo, ada konstruksi, misalnya perbaikan jalan atau misalnya ada galian dari PLN atau dari PAM atau apa itu langsung membuat masalah di satu titik neuralgis gitu ya. Jadi ada beberapa titik misalnya di Semanggi ya. Itu bisa berbulan-bulan di situ misalnya Galian misalnya. galian di situ kena sesuatu hal. Berbulan-bulan ya. Ya, ya. Dan itu itu membuat masalah besar gitu ya. Ya. Iya. Kalau pakai teknologi maksudnya gini, tadi kan ERP gitu ya, tapi bagaimana dengan smart traffic management tuh dalam arti penggunaan teknologi misalnya AI gitu ya, lampu merah AI sehingga bisa membaca di mana Oke. nih titik terjadinya penumpukan sehingga bisa ada sebuah sistem manajemen yang mengurai begitu real time begitu. Ya, mungkin bisa membantu.
mungkin bisa membantu. Tapi tetap saja saya tidak yakin itu bisa menyelesaikan. Dia mengurangi kemacetan, tapi bukan menghilangkan kemacetan. Kalau kita menghilangkan menjadi selalu lancar, tidak ada masalah, kita nyaman, saya kira ini perlu ada solusi yang jauh lebih kolosal gitu ya, jadi yang besar gitu ya. Jadi tetap kembali lagi kepada penambahan transportasi publik itu Saya sendiri. kira itu adalah salah satu solusinya. Memang dulu harapan kita dengan adanya online itu ya, online schooling, online work from zaman home, pandemi ya. ada sedikit pengurangan daripada kebutuhan untuk kita bepergian dari A ke B. Tapi tetap saja saya kira saya tidak lihat efeknya terlalu besar. Ada mungkin, tapi nggak terlalu besar. Iya, karena begitu pandemi selesai kan Kembali lagi macet. Nah Pak, kalau kita misalnya bicara belajar dari negara lain begitu ya, yang super padat tapi akhirnya mereka berhasil mengatasi kemacetan. Misalnya saya ambil contoh, katakanlah China, gitu ya, Beijing, Shanghai, super padat begitu. Tapi ada satu kebijakan yang sangat ekstrim yang diambil oleh pemerintahnya, yaitu membatasi pembelian mobil. Jadi mereka harus ikut undian untuk bisa dapat izin plat mobil seperti di Singapura itu. Misalnya kan. Singapura juga COD ya. Itu ya. Itu kita, saya kira itu bisa saja, tapi jangan lupa ini juga kita punya industri ya, yang memerlukan penjualan mobil gitu ya. Ya memang itu argumennya mungkin agak miring karena industri itu memang harus kita perhatikan, tapi dia juga membuat masalah. Tapi di lain pihak, Singapura memang punya masalah karena dia kan wilayahnya terbatas. Betul. Dan penduduknya banyak, 5, 6, 7 juta, saya nggak tahu ya status terakhir. Dan memang dia harus kontrol. Kalau di kita kan agak berbeda. Ini DKI kan bukan pulau, yaitu bagian daripada Pulau Jawa. Jadi ada beberapa provinsi lainnya yang juga nyambung ke sini untuk kita mengontrol 285 juta orang secara teoritis yang bisa mempunyai mobil atau tidak. Teoritis ya, tentunya tidak akan sebanyak itu. Itu beda dengan kita hanya mengontrol 6 juta orang. Kalau menurut saya sih dimensinya berbeda. Kalau di China kayaknya nggak ada larangannya. Semua orang bisa beli mobil kayaknya. Tapi ya satu sisi memang public transportation-nya luar biasa. Iya, betul. Memadai dan canggih sekarang. Kalau atau misalnya kita ambil contoh yang mungkin lebih apple to apple, misalnya negara tetangga kita lah ya, ASEAN gitu, Malaysia, KL atau Thailand di Bangkok gitu. Apa kira-kira best practice yang mungkin kalau kita bisa lihat terapin Thailand, pernah akhir-akhir ke Thailand, ke Bangkok kan nggak jauh beda dengan Jakarta menurut saya macetnya. Jadi mereka juga punya Bangkok Skytrain yang kayak LRT kita, dia juga punya metro dan lain-lain. Tapi saya lihat itu Bangkok itu mirip-mirip, jadi 11-12 lah sama Jakarta gitu ya. Kalau KL memang lebih lancar, ya itu harus kita akui. Tapi dia juga lebih kecil. Ya. Begitupun Singapura, dia juga lebih lancar. Biarpun kadang juga di Singapura bisa macet, ya, tapi tidak seperti di Jakarta. Itu beda ya. Saya kira perbedaan yang saya lihat ya, misalnya di antara KL, Singapura dan Jakarta, itu jumlah motor yang ada di jalan. Di Singapura kan nggak sebanyak di sini. Betul. Di sini mungkin satu mobil bisa lebih dari 5 motor atau bahkan sampai dengan 10 motor, di antara 5 dan 10 motor per mobil gitu ya. Saking banyaknya motor di sini kan. Indonesia ini kan pasar motor kedua besar di dunia setelah India untuk motor konvensional. Kalau Cina lebih besar tapi semuanya listrik. Kan? Cina juga banyak, tapi dia semua motor listrik. Jadi kalau di Indonesia ini memang banyak sekali masyarakat kita, ya memang dia masih harus mengandalkan kalau kita memerlukan ada solusi transportasi individual ya pakai motor. Karena kalau mobil terlalu mahal. Jadi saya sangat mengerti dan kita juga harus mengerti memang untuk mereka perlu ada motor. Kalau mobilitas itu perlu, dan kalau dia punya mobil mungkin belum terjangkau. Nah, dalam hal itu, tapi karena begitu banyak motor, membuat pola lalu lintasnya berbeda. Kita di Indonesia ini selalu dikelilingi sama motor di mana-mana ya. Dan itu ya mungkin juga merupakan satu perbedaan dengan misalnya Singapura dan KL, di mana memang banyak kan mobil. Kalau di Bangkok masih ada mirip, banyak motor juga di situ. Betul. Atau Filipina. Betul. Filipina, by the way, Manila kayak Jakarta juga. Kita lihat kalau kita mau mengerti lalu lintas dan polanya,
kita juga harus lihat demografi daripada negaranya. Budayanya juga. Budaya juga, tapi demografi dari segi ekonominya ya, berapa banyak orang yang bisa membeli mobil, berapa banyak dia terpaksa harus membeli motor dan sebagainya. Kalau bicara kemacetan Jakarta ini kan bukan urusan Jakarta doang gitu Iya, ya. betul. Karena setiap hari Jabodetabek lah ya, Nah. Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang semua masuk ke Jakarta Itu begitu ya. Jadi kalau menurut Pak Ilham kita butuh nggak sih satu otoritas besar gitu ya yang Iya. dikasih wewenang untuk Sangat perlu. memanage ini semua sehingga nggak ada ego sektoral, ini urusan Depok, ini urusan Bekasi, urusan Sangat Tangerang. perlu, dan bukan saja untuk lalu lintas. Ya, kita tidak bicara saja mengenai kebijakan yang kita buat dengan sebaik-baiknya untuk DKI, tapi kalau tidak ada penyelarasan penyesuaian kebijakan yang dilakukan di kabupaten-kabupaten sekitarnya, di kota-kota sekitarnya, kan ada yang lebih dari 1 juta orang di sini. Ada Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi, ada 4. Bekasi sekarang ini sudah, kalau nggak salah, udah lebih banyak penduduk Bekasi daripada Bandung. Bayangkan. Jadi itu kita bicara mengenai kota-kota bukan kecil lagi, ini udah besar. Ya. Dan mereka itu kita anggap sebagai satelitnya Jakarta. Seperti tadi Mbak Sumi udah katakan, banyak yang di mereka itu kalau siang hari mereka ada di Jakarta. Ya. Tentu harus kita perhatikan. Jadi pernah saya lihat adanya usulan untuk memperpanjang, misalnya saya lupa LRT atau MRT sampai ke BSD. Oke. Masuk di akal menurut saya, kenapa tidak? Tapi untuk itu kan perlu ada cost sharing, Yes. ada perencanaan bersama dan sebagainya. Betul. Dan hal yang sama tadi kan Mbak sudah mengusulkan adanya kayak super body gitu ya, Yes, untuk mengelola yang kita lihat sebagai megapolitan ini ya, Ya. bersama. Kalau kita bicara jangka pendek, jangka panjangnya nih Iya. Pak Ilham, mungkin apa sih yang solusi untuk jangka pendek yang bisa dilakukan cepat dan kita bisa sedikit lebih terasa agak terurai, itu kira-kira apa, dan jangka panjangnya perlu nggak satu solusi yang lebih out of the box gitu, yang betul-betul untuk bisa menjawab kemacetan yang sangat kompleks di Jakarta ini loh Pak Ilham. Ya, saya kasih contoh. Ini kan orang-orang kita kan kreatif ya, itu bagus, dan ada juga tantangan terkait. Dulu pernah ada, saya masih ingat ada kebijakan seperti kalau satu mobil harus 3 orang, ya kan, 3 in 1 ya. 3 in 1. Tapi kan ternyata ada nanti menjadi profesi baru, ada joki-joki di mana-mana kan. Ini juga tidak menjawab pertanyaan gitu ya. Sekarang ada kebijakan genap ganjil. Ya. Bayangkan itu genap ganjil, misalnya kita perluas. Bukan saja dari jam 6 pagi sampai jam 8-9 malam, tapi sepanjang hari misalnya ya. Apa itu menjawab pertanyaan? Saya tidak tahu, kan bisa saja ya misalnya ya. Kalau mau coba gitu ya. Atau juga ada daerah-daerah yang memang hanya boleh masuk kalau bayar gitu ya. Kayak tadi IRP itu kan. Nah, ini kita lihat saja di lain tempat kita, apa solusinya ya? Kalau kita kan daripada kita mulai berhayal, kenapa tadi kita lihat ke lain kota, mereka solusinya seperti apa? Ya, yang jelas apa yang kita tadi sudah bicarakan kan itu sudah memang resep dari beberapa kota-kota besar yang kita lihat, yang mungkin ada kemiripan dengan Jakarta juga seperti itu. Public transportation, insentif, disinsentif, ada zona-zona bayar, ada peraturan. Kalau peraturan minimal penumpang per mobil itu berapa, saya tidak tahu ya. Apakah itu pernah ada di lain tempat? Saya kira mungkin ada, tapi saya nggak tahu di mana. Apalagi ya, tadi Mbak sudah menyebut soal smart traffic management. Jadi soal waktunya kita berada di satu lampu merah itu diatur dengan adanya AI, dengan ada kamera dan sebagainya. Ya, apa itu benar-benar bisa menyelesaikan dalam waktu cepat? Terus terang saya ragu gitu ya. Tapi mungkin ada perbaikan sedikit-sedikit. Satu hal yang saya lihat ya, misalnya ya, tadi kan kita lihat dalam keadaan normal sebetulnya macet kita masih bisa kita tanggulangi. Yang menjadi malapetaka itu kalau memang ada hal yang di luar perencanaan. Kayak minggu lalu di sini kita ada 3 hari di mana hujannya deras sekali, langsung banjir di tempat itu 3 hari. Kemudian saya waktu itu lagi nggak di Jakarta, jadi saya di Filipina waktu itu. Tapi teman-teman saya bilang, wah untung kamu nggak di Jakarta, karena di sini benar-benar catastrophical, chaos sekali. Tapi kenapa? Kena hujan. Hujan itu kan kita nggak bisa kontrol. Tapi what can we do? Ya, kita harus
bereskan soal air dan banjir. Kita mungkin harus buat peraturan mobil itu harus benar-benar dicek berapa tahun sekali untuk lihat dia masih layak jalan atau tidak sehingga dia tidak ambruk buat masalah. Kita merencanakan kapan kita konstruksi ini itu di tempat di waktu-waktu di mana tidak terlalu mengganggu dan harus cepat. Itu kalau kita menyelesaikan yang kita anggap periferal, jadi maksudnya tidak intinya tapi sebetulnya membuat intinya itu sulit, itu sudah sangat membantu saya. Jadi itu bukan, katakanlah sistem lalu lintasnya tetap begini. Kita udah tahu solusinya harus public transportation. Kita udah tahu ada insentif, ada disinsentif. Semuanya kita jalankan, tapi perlu waktu. Tapi kita mau yang lebih cepat. Ya itu yang mengganggu itu kita bereskan satu-satu. Air, banjir, kita ada pengecekan mengenai mobil sehingga dia layak jalan. Terus konstruksi yang mau PLN, mau PAM, mau apalah gitu ya, itu harus dilakukan dengan lebih cepat gitu. Itu sangat ini ya menurut saya. Iya. Kalau misalnya nih bicara tentang real time data nih, Pak. Iya. Ya kan, manajemen real time data itu seberapa membantu menurut Bapak? Kayak misalnya kayak tadi kan insiden-insiden kayak tiba-tiba hujan deras, banjir, lalu ada kecelakaan yang kemudian membuat ini semua stuck. Kalau real time datanya bagus, itu kan penanganannya bisa cepat juga, Pak. What do you think? Iya, setahu saya ya, saya kan bukan orang yang bekerja di DKI ya. Tapi dari dulu kalau kita melihat seorang wali kota, dia selalu salah satu kata kunci selalu smart city. Smart city kalau dalam kosakata seorang wali kota atau gubernur itu biasanya ada ruang kendali, ada control room di mana semua data yang kita bisa kumpulkan itu kita lihat dan kita bisa buat keputusan berdasarkan data itu. Itu saya tahu ada di Bandung. Saya dulu pernah diundang melihat ruang kendali itu. Saya belum pernah lihat itu di Jakarta, tapi saya yakin ada. Ya. Nah, dengan adanya data itu, tentu keputusan-keputusan mengenai bagaimana kita mengatur lalu lintas dan yang lain itu bisa dilakukan dengan lebih mudah karena semua data yang kita miliki kita bisa lihat pada saat yang sama dan bisa membuat keputusan berdasarkan real data, gitu ya. Dan itu membantu. Nah, sekali lagi, pertama yang harus kita tanya, apakah data-data yang mereka sudah miliki itu cukup atau relevan atau tepat, karena mungkin juga ada kelamanan dalam mendapatkan data tersebut, dan itu saya tidak tahu. Tapi saya kira pada prinsipnya keputusan apapun yang kita lakukan, mau di bidang pengelolaan lalu lintas atau yang lain, yang menggunakan data yang bagus, yang berkualitas, itu selalu bagus. That's a good thing gitu ya. It's a good thing to have data-driven decision making process. Harus kita tahu datanya. Dan kalau dari segi bayangan saya, sekali lagi saya kan tidak tahu itu sudah sedetail apa itu. Tapi saya lihat kan di Jakarta udah banyak kamera ya, banyak kok untuk lalu lintas gitu ya. Saya juga mendengar, biarpun saya belum pernah mengalami, alhamdulillah belum. Kalau kita misalnya buat pelanggaran, bisa saja difoto, dapat dikirim ke rumah gitu ya. Tapi saya belum pernah. Belum pernah ya? Belum. Alhamdulillah saya juga belum pernah ketangkap. Tapi saya dengar dari teman-teman itu ada ya. Ada. Jadi dengan kata lain, kamera sudah ada di mana-mana. Jadi kalau kita lihat data-data kan bukan saja yang eksplisit ya, tapi juga maksudnya yang data dalam bentuk angka. Tapi juga kita melihat misalnya secara kualitatif pola lalu lintas. Jadi kalau misalnya dia mengatur ini harusnya menjadi satu arah saja, jangan dua arah. Atau di sini sebaiknya jangan belok kanan, atau jangan. Yang buat macet juga kan kadang-kadang, dan itu saya lihat itu ya, DKI Dinas Perhubungan pasti sudah belajar. Karena dulu itu misalnya ada satu jalan boleh putar arah, tapi itu buat macetnya minta ampun gitu ya. Sekarang nggak boleh lagi, diblok. Itu pasti berdasarkan data yang mereka analisa. Data itu kan bisa kualitatif, bisa kuantitatif, bisa kita tahu berapa mobil per jam yang belok kiri, atau kita lihat dari pengamatan kita, wah kalau di sini jam segini jangan deh, orang nggak boleh putar arah dulu kalau nggak buat macet, ya kayak gitu kan. Itu bisa itu terjadi, itu sudah saya lihat beberapa tempat di Jakarta mengalami adanya perubahan dari peraturan lalu lintas yang ada, karena ternyata kalau diubah seperti ini akan lebih lancar. Itu memang sudah terjadi, tapi apakah itu berdasarkan data yang dikaji, kemudian ada keputusan berdasarkan data tersebut atau tidak, itu saya tidak tahu. Saya cuman menduga seperti itu. Oke. Pak, kita kenapa hari ini penting membicarakan tentang kemacetan itu? Karena sebetulnya yang dirugikan itu bukan cuma waktu warga Jakarta yang terbuang sia-sia di jalan, tapi sesuatu yang indirect yang kita mungkin nggak tahu gitu ya.
ya itu kerugian ekonomi. Oh iya, Ya, jelas. kalau menurut hitungan itu katanya bisa sampai ratusan triliun per Oh tahun. iya. Tapi ya yang kita tahu mungkin lebih dari itu gitu Dan itu ya. mungkin hanya berdasarkan waktu yang hilang. Betul, Bagaimana dengan pencemaran lingkungan hidup? betul, Itu belum, kemungkinan belum terhitung. betul, betul. Karena itu kan penambahan emisi CO2 yang merusak kesehatan kita, juga gedung-gedung juga kena, tanaman juga kena dan sebagainya, itu juga pasti ada cost-nya gitu. Karena Pak Ilham juga punya background pendidikan bisnis juga. Kalau misalnya kita bisa nih mengatasi 50% aja masalah kemacetan di ibu kota Jakarta. Sektor apa yang paling terdampak kalau Bapak lihat? Langsung ekonominya bisa lebih hidup. Sekarang kita berkhayal saja. Seandainya kita ini punya bisnis di Jakarta, terus kita harus ketemu dengan orang. Mungkin dalam keadaan macet seperti ini kita bisa 4 meeting per hari, dengan itu mungkin bisa lebih, katakanlah 6 gitu ya. Jadi ada peningkatan 50%. Apakah itu langsung tercermin dengan bisnis kita bisa menjadi lebih berkembang atau tidak, itu kan masih belum tentu gitu, tapi bisa saja ya. Kemudian juga tentu untuk tempat-tempat pusat pembelanjaan atau juga tempat untuk hospitality kayak hotel dan restoran, pengunjungnya bisa lebih banyak karena dia lebih cepat bisa datang ke sana, lebih cepat bisa ke tempat lain. Jadi keputusan untuk mereka pergi atau tidak mungkin mereka lebih positif karena dia tidak takut dengan kemacetan, karena dia tahu, oh nggak apa-apa lah kita ke sana ketemu, kita misalnya makan bersama di sana, kembali lagi ke kantor dalam waktu yang tersedia masih bisa gitu ya. Itu pola-pola yang bisa meningkatkan nilai daripada ekonominya, karena ada lebih banyak kegiatan-kegiatan ekonomi itu. Ya, dan juga yang lebih dimungkinkan karena kemacetannya berkurang. Betul. Dan terutama produktivitas itu tadi. Itu produktivitas semua. Ya kan? Kita sehari tadinya bisa 3 agenda, ya karena macet, ya udah 1 agenda pulang aja deh. Ya kan? Jadi ini masalahnya produktivitas. Ya, ada satu hal yang saya lupa sampaikan. Yaitu adalah dan itu sudah mulai. Kadang kita nggak usah naik mobil sama sekali, jalan kaki. Seandainya kita di SCBD, ya, atau di sekitar Bundaran HI, situ kan ada banyak gedung. Kalau seandainya kita menyambungkan semua gedung itu dengan adanya jembatan. Jembatan itu tertutup dengan atap, mungkin ada fan atau kadang juga AC, tapi bisa jalan dari gedung ke gedung. Itu nggak usah pakai mobil sama sekali. Itu lebih efisien. Pertanyaan sebetulnya ini pertanyaan masih yang di awal. Kalau Bapak perhatikan ya, ini sebagai melihat kemacetan Jakarta ini sebagai sebuah sistem. Yang gagal tuh di mananya sih? Apakah di desain sistem transportasinya kah? Atau sebetulnya tata ruangnya dari awal udah salah? Balik lagi ke pertanyaan. Yang saya lihat pada umumnya, yang kita ada ruang untuk perbaikan, itu adalah konsistensi kepada satu perencanaan. Karena sering berubah gitu ya. Dan kalaupun sudah ada master plan, tapi tidak ditaati. Ada beberapa bagian, nanti saya tidak mau sebut, di Jakarta yang mestinya nggak ada pembangunan karena dia memang bukan bagian yang boleh dihuni gitu ya, karena dia udah terlalu terlalu rentan terhadap bukan kemacetan, kebanjiran gitu ya, mestinya jangan, tapi tetap dibangun. Nah, saya nggak tahu kenapa alasannya, tapi yang jelas ya itu ya, kalaupun ada master plan, dan itu sering ada, taat nggak kepada master plan-nya. Jadi it's also about implementation gitu kan, dan konsistensi gitu ya. Itu adalah tantangan nasional umum, bukan saja di Jakarta. Rencana ada, tapi taat nggak kepada rencana. Oke, baik, terima kasih Pak Kembali. Ilham. Sudah memberikan waktunya hari ini untuk sedikit membahas tentang kemacetan Jakarta. Baik, terima kasih Pak Ilham hari ini untuk cerita-ceritanya di VVIP. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar apa yang menurut kamu solusi yang paling jitu lah untuk menghadapi kemacetan di ibu kota Jakarta. Kita tunggu jawabannya dan ketemu lagi minggu depan. Bye.